Satu, dua, tiga, berian. 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 Satu, dua, tiga, bangun. Satu, dua, tiga, berian. 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 Bekerja Tamaca OT 120, teman setia Anda. Eng ing eng. Mau tahu ilmunya bisnis? Ini ilmunya. Suzuki Carry Pickup, irit bensinnya, Bu. Juga irit perawatannya. Ini ilmunya Suzuki Carry Pickup. Sudah kupakai puluhan tahun, masih awet dia. Mantap kali dong. Ini ilmunya. Suzuki Carry Pickup, baknya gede, weh. Jadi nggak perlu bolak-balik atuh. Irit bensinnya, lama umur pakainya. Ini loh ilmunya Suzuki Carry Pickup. Belinya untung, jualnya lagi untung. Carry Pickup, ilmunya bisnis. Suzuki Way of Life.
Toyota Hiace generasi kedua mulai diproduksi di Indonesia pada Februari 1977 untuk menggantikan Hiace generasi pertama yang sudah berkeliaran di Indonesia sejak awal dekade 1970-an, walaupun memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Di Jepang sebenarnya Hiace generasi kedua ini memiliki 4 varian sasis, yakni sasis berkode H11 untuk pickup single cabin short wheelbase dan double cabin short wheelbase, H20 untuk minibus short wheelbase, H30 untuk minibus long wheelbase, dan H40 untuk minibus extra long wheelbase. Ini kayaknya panjang sekali. Namun yang diproduksi di Indonesia hanya yang H11 saja, yakni yang tipe pickup single cabin. Memang ada pula versi minibus di Indonesia, tapi mayoritas diproduksi oleh karoseri dan bahan dasarnya adalah Hiace yang pickup single cabin tersebut, bukan asli dari ATPM-nya. Kemudian keunikan lainnya adalah sebetulnya kode H11 itu sudah ada sejak generasi sebelumnya. Ini agak tidak lazim, satu kode sasis dipakai di 2 generasi yang berbeda. Pada saat itu Hiace generasi kedua ini merupakan pickup tanpa moncong paling besar di Indonesia, baik dari daya angkutnya maupun dari kapasitas mesinnya. Hiace generasi kedua ini memiliki daya angkut hingga 1 ton, dan ini merupakan satu-satunya pickup tanpa moncong di Indonesia yang memiliki daya angkut sebesar itu di dekade 1970-an, karena pada saat itu pickup lain yang daya angkutnya sampai 1 ton semuanya memiliki moncong, seperti Datsun GN620 dan Chevrolet Luv generasi pertama. Sedangkan rival terdekatnya yang sama-sama tidak bermoncong yakni Mitsubishi Colt T120, daya angkut resminya hanya 750 kg saja. Untuk mesinnya, Hiace generasi kedua ini menggunakan mesin berkode 12R dengan kapasitas 1600 cc yang digunakan pula pada Hilux generasi RN20 yang sempat diproduksi di Indonesia namun tidak terlalu laku. Mesin ini merupakan yang terbesar di kelas pickup tanpa moncong, karena Mitsubishi Colt T120 saat itu mesinnya hanya 1400 cc saja. Karena menggunakan mesin seri R yakni 12R tersebut, maka makhluk ini secara resmi mendapat kode produksi RH11, yang berarti makhluk ini adalah Hiace dengan sasis H11 yang dipasangi mesin seri R. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi manual 4 speed untuk menggerakkan roda belakang. Transmisi tersebut dikontrol menggunakan kopling yang cukup modern pada saat itu karena sudah menggunakan master kopling hidrolik. Menurut penelusuran kami, pada saat itu makhluk ini adalah satu-satunya mobil barang tanpa moncong di Indonesia yang menggunakan kopling hidrolik, karena kopling pesaing-pesaingnya masih pakai kabel. Tampilan depan makhluk ini seperti ini, tidak ada grillnya sama sekali karena memang tidak dibutuhkan, karena mesinnya ada di kolong kabin. Di sebelah kiri atas wajahnya ada emblem Toyota seperti ini dan di bagian tengahnya ada logo T macam ini. Ya, pada saat itu memang Toyota belum memiliki logo yang baku yang digunakan oleh semua line up seperti zaman sekarang. Saat itu setiap produk Toyota memiliki logonya sendiri-sendiri. Nah, seperti mobil-mobil barang macam Hiace dan Hilux umumnya digunakan logo T seperti ini. Lampunya bulat dan dikelilingi frame yang macam ini, yang juga menyambung ke lampu sen dan lampu senjanya yang ada di pojok. Bempernya terbuat dari besi, berwarna hitam dan tidak terlalu besar, karena tidak benar-benar menutupi sampai ke ujung bawah bodi. Itu di bawah bempernya masih nongol bodinya kelihatan. Kemudian spionnya, bentuknya berbeda antara yang kiri dan yang kanan, seperti kebiasaan mobil-mobil pickup tahun 1970-an. Yang sebelah kanan menempel langsung ke pintu dan bentuknya mirip dengan spion Toyota Kijang generasi ketiga. Sedangkan spion yang sebelah kiri posisinya lebih maju karena gagangnya panjang untuk meningkatkan visibilitas ke arah belakang. Kaca jendelanya ada bagian segitiganya, ini juga seperti kebiasaan zaman itu. Kemudian di pintunya ada emblem Hiace macam itu. Di pilar B-nya ada semacam ventilasi udara yang memang cukup populer digunakan pada mobil-mobil barang dekade 1970-an. Rodanya menggunakan pelek 14 inci dan bannya masih menggunakan ban dalam, belum radial tubeless seperti zaman sekarang. Untuk remnya, makhluk ini masih menggunakan tromol di keempat rodanya, tapi setidaknya sudah pakai booster dan pada saat itu makhluk ini adalah satu-satunya mobil barang tanpa moncong yang pakai booster rem. Untuk pasar Indonesia, hanya ada satu pilihan bak, yakni bak standar deck yang macam ini, yang bagian dalamnya ada jendolan rodanya. Di bagian depan baknya dilengkapi dengan tralis macam ini, mungkin untuk mengikat barang yang diangkut dan menjaga agar barang-barang tersebut tidak membentur dinding belakang kabin. Tempat pengisian bahan bakarnya ada di bawah bak sebelah kiri dan ada pintunya yang berbentuk persegi seperti ini.
Sedangkan di bawah bak sebelah kanan dipakai untuk menyimpan aki yang mengaksesnya agak sulit, yakni harus membuka suatu panel di lantai bak. Itu seandainya akinya soak ketika sedang mengangkut muatan banyak akan repot. Lampu belakangnya ada di bawah pintu belakang baknya, dan bentuknya biasa-biasa saja seperti mobil barang pada umumnya. Namun setidaknya lampu mundurnya sudah ada di kedua sisi, karena beberapa rivalnya mencoba menghemat dengan hanya memberikan satu buah lampu mundur saja. Untuk interiornya, makhluk ini didominasi oleh warna coklat. Door trimnya tidak semuanya dibungkus dengan bahan empuk. Bagian atasnya yang berbatasan dengan kaca itu masih kelihatan panel besinya. Joknya dapat memuat 3 orang dan tiga-tiganya tidak ada sandaran kepalanya. Jok ini terpisah menjadi 3 bagian. Supir, penumpang tengah, dan penumpang kiri memiliki joknya masing-masing. Tidak tersambung seperti pada mobil barang lain pada zaman itu. Desain seperti ini cukup menguntungkan karena komponen-komponen vital mesin yang ada di bawah jok tersebut mayoritas bisa diakses dengan hanya membuka jok yang tengah saja, tidak perlu membuka semua joknya. Untuk komponen-komponen mesin yang lain, terutama yang bagian belakang, bisa diakses dengan membuka suatu panel lantai di belakang joknya. Untuk setirnya bentuknya seperti ini, hanya memiliki 2 palang dan menggunakan logo T seperti yang digunakan pada bagian depan mobil ini. Tombol klaksonnya terpisah di bagian pinggir macam itu kuno sekali. Pengaturan wiper ada di tuas di kiri setir, sedangkan tuas sebelah kanan setir berfungsi untuk mengontrol lampu-lampu. Mungkin Anda cukup familiar dengan bentuknya karena memang tuas-tuas tersebut sama dengan yang digunakan pada Kijang generasi ketiga, yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama Kijang Super. Dan ini sebetulnya cukup modern karena pada mobil-mobil barang tahun 70-an mayoritas masih menggunakan saklar betot di dashboard untuk mengatur lampu dan wipernya. Kemudian saklar lampu hazardnya berupa pentil yang ditarik di bagian atas leher setir. Bentuk dashboardnya cenderung datar dengan warna coklat pula. Di ujung kanan dashboardnya ada jendolan yang sebetulnya di dalamnya adalah wadah minyak rem. Di bawahnya ada lubang ventilasi udara berbentuk bulat yang bisa disetel arah anginnya. Instrumen klasternya sederhana khas mobil zaman dulu, hanya terdiri dari 2 bulatan saja. Yang satu berisi speedometer dan odometer, yang satu lagi menampilkan temperatur mesin, volume BBM, dan lampu-lampu peringatan. Juga ada indikator lampu sen yang posisinya di atas kedua bulatan tersebut. Rem tangannya model tongkat di bawah dashboard, dan tuas persnelengnya ada di leher setir sebelah kiri, ini juga khas tahun 70-an. Di tengah dashboardnya ada tempat untuk saklar AC dan head unit single din, tapi tentu saja untuk pasar Indonesia dua-duanya tidak ada, jadi kosong begitu saja. Di sebelah kiri dashboard ada glove box yang ukurannya tidak terlalu besar, dan di ujung kiri ada ventilasi angin yang bulat seperti yang di ujung kanan. Seperti pickup-pickup lain di Indonesia pada zaman itu, Toyota Hiace ini juga ada versi minibusnya, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena masyarakat Indonesia pada saat itu lebih memfavoritkan Colt T120 untuk dijadikan bahan dasar minibus. Hiace yang minibus ini ada beberapa versi. Yang paling proper dan paling langka adalah minibus yang asli buatan Toyotanya, yakni yang kode sasisnya H20. Diimpor langsung dari Jepang secara CBU atau build up. Namun yang macam ini jumlahnya sangat-sangat sedikit. Cirinya adalah pintu baris keduanya menggunakan model geser atau sliding door dan terdapat di kedua sisinya. Di kiri dan di kanan sama-sama ada pintu gesernya seperti itu. Ukuran kaca jendela sampingnya besar-besar khas minibus JDM. Pintu bagasinya bisa terbuka full sampai atas seperti minibus-minibus yang lebih modern. Di interior cirinya adalah instrumen klasternya tidak berbentuk bulat-bulat seperti yang pickup, malah bentuknya persegi macam ini. Dan ini persis dengan yang dipakai di Kijang Super. Minibus CBU ini juga memiliki sistem heater dan audio yang tentu saja tidak ada pada minibus buatan karoseri lokal. Namun sayang sekali minibus yang build up ini populasinya sangat-sangat sedikit. Yang lebih banyak populasinya di Indonesia walaupun tetap tidak banyak-banyak amat adalah Hiace minibus yang dibangun oleh karoseri yang menggunakan sasis dari Hiace pickup H11. Ada satu karoseri yang menjadi rekanan resmi ATPM untuk memproduksi Hiace minibus ini, yakni karoseri Superior Coach. Mungkin nama ini tidak terlalu asing bagi Anda karena karoseri ini juga memproduksi Toyota Kijang yang minibus. Hiace minibus versi Superior Coach ini bentuknya macam ini, agak dimirip-miripkan dengan Hiace minibus yang versi JDM, termasuk kaca jendelanya yang besar-besar seperti itu. Namun pintu baris keduanya tidak model geser, bentuknya diubah menjadi pintu biasa saja dan jadi agak aneh karena ukurannya jadi agak terlalu besar.
Dan tentu saja seperti kebiasaan karoseri zaman itu, pintu baris keduanya hanya ada di sisi kiri, di kanannya tidak ada. Tampilan belakangnya juga disesuaikan dengan kemampuan karoseri pada saat itu. Pintu bagasinya kecil, hanya setengah bodi ke bawah, sedangkan kacanya paten tidak bisa dibuka. Keunikan lainnya adalah versi minibus yang ini ditukar posisi aki dan lubang pengisian bahan bakarnya. Jadi lubang bensinnya malah di kanan. Untuk interiornya, bagian depannya sama persis dengan HS yang versi pickup. Kapasitas penumpangnya umumnya 12 orang dengan 4 baris jok. Baris pertama muat 3 orang, baris kedua 2 orang, baris ketiga 2 orang lagi, dan baris keempat 3 orang. Selain superior coach, ada beberapa karoseri lain yang memproduksi HS minibus dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang pakai kaca kecil berbentuk oval seperti ini di bagian pilar B-nya. Ada yang pakai atap high roof macam ini, dan ada pula yang kaca-kaca sampingnya lebih kecil ukurannya dan pilar-pilarnya dimiringkan. Ini malah jadi seperti minibus tahun 70-an awal. Tapi ini pun jenisnya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak Mitsubishi Colt 120 dan Toyota Kijang. Pada Agustus 1978 terjadi perubahan untuk mesin 12R yang digunakan pada HS ini, yakni pada bentuk filter oli mesinnya, yang tadinya menggunakan elemen kertas saja macam ini, sekarang jadi satu dengan wadah kalengnya seperti ini, jadi sudah seperti mobil-mobil modern. Di awal dekade 1980-an mulai muncul kabar bahwa Mitsubishi Colt akan muncul generasi barunya, yang lebih besar daripada Colt 120. Generasi baru inilah yang kemudian dikenal dengan nama Colt L300. Untuk mengantisipasinya, maka pihak ATPM Toyota mengeluarkan varian baru bagi Toyota HS, yakni HS bermesin diesel pada Desember 1980. Mesin diesel yang digunakan adalah mesin berkode L dengan kapasitas 2200 cc. Mesin ini masih sekeluarga dengan mesin tipe 2L yang nantinya akan digunakan pada Kijang kapsul. Dan seperti mesin-mesin diesel lain pada zaman itu, mesin L ini pun menggunakan sistem indirect injection. Sehingga sebelum dapat dihidupkan harus dipanaskan dulu dengan glow plug atau busi pemanas. Pada HS ini lampu indikator glow plug-nya ada di bawah dashboard sebelah kanan. Mesin baru dapat dihidupkan setelah indikator tersebut mati. Mengenai kode produksinya, HS diesel ini diberi kode LH11, yang berarti sasis H11 dikawinkan dengan mesin seri L. Setelah tahun 1980 ini, Toyota HS sering sekali mendapat penyempurnaan, bahkan hampir setahun sekali. Pada Agustus 1981, mesin dieselnya mengalami sedikit perubahan pada piston, ring piston, water pump, dan injection pump. Ini juga banyak sebetulnya. Kemudian pada Oktober 1981, Toyota HS yang mesin bensin berhenti dijual di Indonesia karena ternyata yang mesin diesel jauh lebih laku daripada yang bensin. Perubahan berikutnya terjadi pada Mei 1982, yakni perubahan pada timing belt dan tensionernya. Tensioner timing belt yang tadinya hanya ada satu sekarang ditambah jadi 2 buah. Kemudian pada November 1982 terjadi perubahan lagi. Aneh, ini baru beberapa bulan sudah berubah lagi. Tapi kali ini cukup signifikan perubahannya. Di bagian mesin perubahannya adalah fan beltnya, jadi ada 2 buah, jadi double macam ini. Sebelumnya belt itu hanya ada 1. Kemudian filter solarnya juga berubah. Tadinya bentuknya seperti ini dan terpisah dari water separatornya. Sekarang jadi ada lubangnya di bagian bawah seperti ini, karena sekarang filter solarnya sekaligus berfungsi sebagai water separator juga. Kemudian water pumpnya juga ada perubahan lagi. Selain itu ada perubahan pada bentuk gearbox dan matahari koplingnya. Di interior juga ada perubahan. Warna interiornya baik jok maupun dashboard sekarang jadi warna hitam. Jok supir dan penumpang kiri sekarang jadi ada sandaran kepalanya. Walaupun bentuknya nyambung ke sandaran punggung, jadi tidak bisa disetel ketinggiannya, tapi ya lumayan daripada tidak ada. Dan jok penumpang yang tengahnya tetap tidak ada sandaran kepalanya, kasihan. Bentuk setirnya juga ada perubahan. Di lantai kabinnya sekarang ada lubang ventilasi yang macam itu. Perubahan terakhir terjadi pada Agustus 1983. Kali ini yang berubah adalah silinder headnya, terutama rocker armnya. Sekarang menggunakan roller macam itu. Juga ada perubahan lagi pada bentuk pistonnya. Perubahan-perubahan ini mengakibatkan suara mesinnya jadi sedikit lebih halus. Toyota HS generasi kedua versi diesel ini berhenti diproduksi di Indonesia pada Juli 1985. Walaupun konon kapasitas produksi di tahun-tahun terakhirnya ditingkatkan sehingga sisa stoknya baru habis pada tahun 1987. Untuk pasar internasional sebenarnya penggantinya adalah Toyota HS generasi ketiga yang sebenarnya sudah muncul sejak 1982 dan kemudian generasi keempat muncul pada 1989.
Namun HS generasi ketiga dan keempat itu tidak dijual resmi di Indonesia karena ATPM Toyota di Indonesia memutuskan untuk menyederhanakan line up mobil barang mereka. Mereka memutuskan untuk menjual satu jenis mobil niaga ringan saja, yakni yang ini, Toyota Kijang generasi ketiga yang biasa disebut Kijang Super, yang kebetulan daya angkutnya juga sudah mencapai 1 ton. Ya, sepertinya ini keputusan yang cukup bijak karena jika HS tetap dijual di Indonesia akan memakan segmen pasar milik Kijang. Toyota HS baru masuk lagi ke pasar Indonesia pada generasi kelima, yakni pada tahun 2012, yang sebetulnya di pasar internasional generasi ini sudah muncul sejak tahun 2004. Kemudian generasi ke-6 mulai dijual di Indonesia pada tahun 2019, dan pada saat video ini dibuat, kedua generasi tersebut dijual bersama-sama di Indonesia walaupun memang harganya berbeda. Tidak seperti leluhurnya yang diniatkan menjadi mobil barang, HS generasi kelima dan ke-6 ini malah dijadikan mobil travel. Bahkan jadi mobil travel yang agak mewah, menggantikan mobil-mobil travel yang bikinan karoseri. Karena memang sebetulnya Toyota HS sejak generasi keempat sudah tidak ada varian pick-up-nya lagi, sudah berevolusi jadi mobil angkutan penumpang yang berorientasi ke arah kenyamanan. Video ini kami akhiri dengan menampilkan spesifikasi teknis dari Toyota HS yang generasi kedua ini. Silahkan dibaca apabila penasaran. Juga kami tampilkan spesifikasi servis yang kami ambil dari manual booknya. Mungkin berguna bagi Anda yang masih memelihara makhluk ini agar kuat dan tahan lama. Demikianlah pembahasan kami mengenai Toyota HS generasi kedua. Silahkan Anda komentar apabila ada info penting yang belum tercantum di video ini. Terima kasih telah menonton. Teringat selalu padamu, walaupun waktu berlalu, takkan pernah ku melupakan dirimu. Hanya engkau satu. Tegane hatimu gawe tatu ning atiku, derese elo iki mergo kowe sing jalari lamise janjimu koyo ombak ke banyu gede bantere alon nang ra iso